Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak tetap sehat, tetap semangat meskipun mengikuti pembelajaran secara daring. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, mari kita bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga apa yang kita pelajari nanti bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan anak-anak paham meskipun pembelajarannya secara daring. Oke anak-anak, di sini Bu Wahyu akan memberikan kalian materi tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 3, pembelajaran 3, mengidentifikasi gambar dekoratif pada karya seni daerah. Gambar dekoratif berfungsi sebagai hiasan pada sebuah media agar terlihat lebih indah dan menarik. Gambar dekoratif banyak ditemukan pada karya seni daerah seperti kain tradisional guci atau perabotan rumah tangga. Di situ ada contoh gambar dekoratif tanaman pada mangkuk hias. Ada gambar bunga yang ditaruh di dalam mangkuk. Selanjutnya ada contoh gambar. Apa objek gambar dekoratif berikut? Gambar dekoratif berikut adalah objeknya hewan. Itu apa anak-anak? Itu gambar ikan. Menjelaskan perkembangbiakan hewan menggunakan kosakata yang tepat. Semakin banyak kosakata yang dikuasai, kamu akan semakin mudah menjelaskan atau menyampaikan kembali informasi yang kamu peroleh dari teks. Carilah makna kosakata yang baru kamu temui di kamus dan berlatihlah membuat kalimat menggunakan kosakata tersebut. Soal cerita tentang perkalian bilangan. Langkah-langkah untuk menyelesaikan soal cerita. Yang pertama, membaca soal dengan cermat hingga kamu dapat memahaminya dengan baik. Yang kedua, setelah memahami soal, tuliskan kalimat matematika yang sesuai. Di situ ada contoh disuruh menyelesaikan soal berikut dengan waktu secepat mungkin. Gunakan cara bersusun panjang dan pendek. Di situ ada contoh 1, Komang tidur rata-rata 8 jam per hari. Berapa jam Komang tidur dalam 2 minggu? Di sini Bu Wahyu mempunyai contoh penyelesaiannya. Dalam 1 hari Komang tidur selama 8 jam. Nah, dalam 1 minggu terdapat 7 hari. Jadi kalau 2 minggu terdapat 7 ditambah 7 sama dengan 14 hari. Jadi penyelesaiannya 8 dikali 14 sama dengan 112 jam. Jadi Komang tidur selama 2 minggu itu berapa jam? 112 jam. Untuk tugasnya, ayo berlatih halaman 65 sampai 66. Sekarang masuk ke pembelajaran 4. Menceritakan daur hidup hewan menggunakan kosakata yang tepat. Langkah-langkah menceritakan daur hidup hewan sesuai pengamatan pada gambar. Ada 4 langkah-langkahnya. Yang pertama, amati daur hidup hewan dengan saksama. Yang kedua, pahami setiap tahapan yang dilalui. Yang ketiga,
menceritakan tahap-tahapan tersebut secara urut. Dan yang terakhir, gunakan kosakata yang sesuai. Di situ ada contoh daur hidup hewan berikut. Ceritakan kepada teman sebelahmu. Berhubung ini anak-anak belajar di rumah, Bu Wahyu sudah mempunyai gambar-gambar tersebut dan sudah ada keterangannya. Dari telur menjadi berudu, menjadi berudu berkaki, kemudian katak berekor, dan yang terakhir katak dewasa. Itulah daur hidup hewan katak. Menjaga persatuan dalam memberi dan menerima saran. Cara-cara yang dapat dilakukan agar terwujud kerukunan. Mengajari teman yang kesulitan dalam memahami pelajaran. Bekerja sama mengumpulkan sumbangan untuk korban bencana alam. Memberikan saran kepada teman dan juga mau menerima saran dari teman. Jadi anak-anak kalau ada temannya memberi saran tidak boleh ditolak, didengarkan baik-baik. Meskipun anak-anak tidak suka dengan saran tersebut, tapi tolong anak-anak jangan sampai menolak dengan suara yang keras atau langsung ditolak, tidak boleh. Jadi anak-anak di sini dikasih pembelajaran untuk saling menghormati sesama teman. Cara-cara yang baik untuk dilakukan saat memberi atau menerima saran. Yang pertama, memberikan saran dengan santun. Yang kedua, berterima kasih dan mau menerima masukan dari orang lain. Yang ketiga, tidak memotong pembicaraan saat teman memberikan saran atau pendapat. Di situ sudah dijelaskan. Jadi, kalau anak-anak ada temannya berpendapat, tidak boleh langsung dipotong. Omongan temannya tidak boleh langsung dipotong, didengarkan sampai selesai dulu, baru anak-anak boleh berpendapat. Untuk tugasnya, ayo berlatih di halaman 68. Itu tadi yang sudah disampaikan Bu Wahyu. Semoga anak-anak bisa memahami apa yang disampaikan oleh Bu Wahyu meskipun secara daring. Semoga pandemi ini segera berakhir biar anak-anak bisa tatap muka. Bu Wahyu juga kangen sama anak-anak ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa membuahkan ilmu yang bermanfaat. Sebelum pembelajaran ini kita akhiri, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa anak-anak tetap belajar. Untuk tugasnya kalau sudah selesai nanti bisa difoto dan dikirim di grup. Itu saja yang bisa disampaikan Bu Wahyu. Jangan lupa anak-anak tetap menjaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.